Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pau Channel, channel yang menyajikan berita-berita Islami untuk Anda semua. Semoga para subscriber yang budiman dan setia menanti kisah-kisah dari Pau Channel dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini Pau Channel akan menyuguhkan sebuah kisah tentang istighfar Mbah Khalil Bangkalan. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Kiai Khalil kedatangan 3 tamu yang menghadap secara bersamaan. Sang Kiai bertanya kepada tamu yang pertama, "Sampean kesini ada keperluan apa?" Tamu itu pun menjawab, "Saya seorang pedagang Pak Kiai, tiap hari bekerja tiada henti, akan tetapi hasilnya malah tidak didapat, malah rugi terus-menerus. Saya kemari ingin meminta saran dari Pak Kiai, serta amalan apa yang harus saya baca agar dagangan saya lancar," ucap tamu yang pertama. Setelah mendengar jawaban dari tamu yang pertama, kemudian Mbah Kiai Khalil pun diam untuk beberapa saat. Lalu Kiai Khalil pun menjawab, "Apabila sampean ingin berhasil dalam berdagang, perbanyaklah membaca istighfar." Begitulah pesan dari Kiai Khalil kepada tamunya yang pertama dengan mantap. Kemudian Kiai Khalil menoleh kepada tamu yang kedua lalu bertanya, "Lah, sampean kesini ada keperluannya apa?" Tamu yang kedua ini pun menjawab, "Begini Mbah Khalil, saya ini sudah berkeluarga selama 18 tahun lebih. Namun, sampai saat ini saya masih belum diberikan keturunan oleh Yang Maha Kuasa. Saya kesini mau minta amalan agar cepat diberikan momongan." Kata tamu yang kedua seraya berharap Mbah Khalil memberikan sebuah amalan untuknya. Setelah memandang kepada tamunya yang kedua itu, Kiai Khalil pun menjawab, "Begini, bila kamu ingin mempunyai banyak keturunan, sampean perbanyak saja membaca istighfar. Insya Allah akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tandas Kiai Khalil kepada tamu yang kedua. Kini tiba giliran pada tamu yang ketiga, yang terakhir. Kiai Khalil juga bertanya, "Sampean jauh-jauh datang ke sini ada keperluannya apa?" "Nggih Pak Kiai, saya ini seorang petani. Usaha saya di bidang tani Pak Kiai. Namun makin hari hutang saya kok makin banyak Pak Kiai. Saya tidak mampu untuk membayarnya. Saya datang kemari agar diberikan sebuah amalan sekiranya hutang saya cepat lunas," ucap tamu yang ketiga dengan raut muka serius. "Oh begitu. Sekarang aku berikan sebuah amalan. Apabila sampean ingin berhasil dan mampu melunasi hutang, maka perbanyaklah membaca istighfar," pesan Kiai Khalil kepada tamu yang terakhir tadi. Beberapa murid Kiai Khalil yang melihat peristiwa itu pun merasa heran. Masalah yang berbeda
tetapi dengan jawaban yang sama, resep yang sama, yaitu menyuruh memperbanyak membaca istighfar. Kiai Khalil mengetahui keheranan para santri tersebut. Setelah tamu-tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu. Lalu Kiai Khalil membacakan Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mendengar jawaban Kiai Khalil ini, para santri mengerti jawaban itu memang janji Allah bagi siapa saja yang memperbanyak istighfarnya. Memang benar, ketiga tamunya yang datang, alhamdulillah, hajatnya semuanya telah berhasil. Dalam kehidupan seorang muslim, yang penting adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal-hal yang menghentikan kita dari mendapatkan keridhaan Allah adalah dosa, dan disitulah fungsi istighfar. Terkadang bagi setiap muslim, istighfar biasanya hanya dilakukan oleh seorang muslim ketika orang tersebut melakukan sebuah kesalahan, lalu orang tersebut mengucapkan istighfar. Padahal sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dengan membaca istighfar. Munculnya beragam bencana malapetaka dan krisis multidimensi adalah akibat lalai, dosa, dan menjauh dari Allah. Berikut ajaran-ajarannya, serta enggan beristighfar. Pantaslah jika beristighfar kita posisikan sebagai salah satu solusi dari semua permasalahan. Para pemirsa Pau Channel yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dapat beristiqomah untuk mengamalkan amalan dzikir istighfar setiap harinya, serta amalan-amalan dzikir yang lain, sehingga dihapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitulah cerita tentang kisah istighfar dari Mbah Khalil Bangkalan pada episode kali ini. Semoga para pemirsa dapat mengambil hikmahnya dari video kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.